Salah satu hal terbaik yang gue lakukan tahun ini adalah ya, sometimes lu cuman perlu duduk di pantat lu dan mikir gitu. Itu bukan nganggur. Ya, ketika lu sadar bahwa orang-orang sekitar lu tadi, gue bilang kan relationship, work itu bakal ada yang mati gitu suatu saat nanti. Ketika lu ingat akan kematian itu akan terjadi, lu akan jadi bisa appreciate waktu present ya. Makanya namanya present kan, hadiah kan. Saat ini gitu. Ketika lu sama orangnya, lu nggak mikirin tentang masa depan, lu mikir tentang apa yang terjadi di depan lu. Karena lu tahu bahwa momen-momen itu nggak selamanya gitu, ada di hidup. Ketika lu tahu bahwa kematian itu adalah kepastian, hidup lu akan jadi lebih clear, hidup lu akan jadi lebih jelas, kepala lu akan jadi lebih jernih. Dan lu gak akan jadi orang yang suka sia-siain waktu. Dan ini pelajaran terakhir yang gue dapat ya. Ini pelajaran ke-11 ya, pelajaran terakhir. Ketika gue jadi orang yang lebih tenang, gue itu jadi orang yang lebih berbahaya. Karena kenapa? Ketika gue tenang, gue bisa lihat semuanya dengan clear. Gue bisa lihat strategi dengan clear. Gue bisa lihat semua orang dengan clear. Ketika gue tenang, ketika gue nggak menggebu-gebu, justru gue bisa lihat semuanya dengan jelas. Salah satu hal terbaik yang gue lakukan tahun ini adalah ya, sometimes lu cuman perlu duduk di pantat lu dan mikir gitu. Itu bukan nganggur. Lu baca buku, lu konsumsi informasi ya. Ini idola gue ya, Warren Buffett dan Charlie Munger selalu bilang, kadang mereka cuman sit dan think. Karena yang mereka dibayar, mereka bisa kaya sekali itu karena judgementnya betul, wisdomnya betul. Ketika dia bisa ngambil keputusan sedikit berkualitas dan baik. Nah, gue udah sampai di level situ. Ketika gue sekarang ini, semua keputusan hidup gue tuh hanya kualitas dari keputusan gue. Jadi ketika gue bisa tenang, gue bisa duduk, gue mikir ya. Kadang ada waktu 3 hari gue tuh nggak ngapa-ngapain. Dulu gue akan fokus, gue kerjanya pagi sama malam. 3 hari itu gue benar-benar cuma duduk, gue mikir, judgement gue ini harus seperti apa, strategi gue harus seperti apa, apakah ini keputusan yang bijak atau tidak. Di situ semua jadi clear. Gue bisa simplifikasi yang tadi, gue bisa pelajaran nomor 1. Gue bisa simplifikasi sesuatu yang sangat rumit, gue simplifikasi, oke cuma 1, 2, dan 3 yang gue mau kerjain. Tahun ini pun yang gue mau kerjain itu cuma 1 hal. 1 gitu yang mau. 2 dan 3-nya bahkan gue pikir, kayaknya yang nomor 1 ini menghasilkan 80%, power rule ya kan, Pareto. 80% outcome-nya akan dihasilkan oleh 20% effort gue di satu hal ini. Oke. Tahun 2026, gue akan cuma eksekusi 1 hal sampai titik ujungnya. Dan gue bisa lihat tuh dengan gue tenang tadi, mana yang bisa difokusin dan mana yang enggak. Ya, jadi semoga video ini bisa jadi bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa pelajarin ya dari pelajaran-pelajaran termahal gue yang di tahun 2025 ini.